Hello everybody and welcome. Kali ini gue berada di Solo. Nah, kali ini gue pengen perkenalkan teman gue satu ini. Ini adalah MSR Heart to Be Heard. Nah, Heart to Be Heard tuh kira-kira rencananya kedepannya mau bikin apa sih? Konsepnya bikin channel Heart to Be Heard tuh apa? Ya konsep kurang lebih kita mau membahas seputar dunia rekam audio, terutama ngerekam audio, cuman portable lah. Kita bisa ngerekam di mana aja dan mau tempat yang berisik pun juga nggak masalah. Nah, intinya itu banyak loh ya, banyak loh yang komen itu. Terus? Ya intinya ngerekam audio tapi semua peralatannya portable. Nah, jadi istilahnya bawa studio kemana-mana gitu, walaupun tidak bisa disamain ya dengan studio yang ada akustik treatmentnya, tetap ada bedanya ya kan? Tapi buat kalian yang baru mulai itu kan tentu saja kebutuhan untuk studio portable itu penting gitu loh, karena kalau enggak ya nggak mulai-mulai coy ya kan. Iya, nggak mulai-mulai karena apa istilahnya itu apa sih ya, better done than perfect. Yes. Because perfect is never been done. Yes. Kayak gitu ya, jadi istilah kita bakal bawa studio kemana-mana. BTW lupa intronya. Oke, di episode kali ini ya, karena banyak banget pertanyaan seputar recording, mikrofon dan lain sebagainya. Nah, di episode kali ini kita akan membuat setup ya, setup podcast untuk pemula. Oke, istilahnya ini tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu mahal, jadi bisa dibilang untuk pemula juga. Dan setupnya itu tidak ribet ya, yang penting itu tentu saja di komposisi gambarnya. Kemudian audionya harus dengan audio yang terbaik yang bisa kalian dapatkan, bukan terbaik yang apa sih istilahnya, bukan terbaik ya maksudnya ya maksimalnya kalian tuh seberapa ya gitu loh. Nah, Terbaik by budget lah. ya terbaik by budget, oke. Tergantung dompet ya. Ya sebelum di komen nih gue lupa bawa topi ya, ketinggalan di Jogja ya. Sebelum di komen ya. Ya pokoknya gitulah, biarin lah ya. Sebelum itu ya kita bahas dulu podcast tuh apa sih? Apa sih podcast tuh, Ser? Nah, podcast itu kok kita lihat dari sejarahnya, kita lihat di Wikipedia itu ya, dan lain sebagainya, sumber-sumber lainnya. Podcast itu banyak yang ngartiin iPod podcast, tapi ada juga yang mendeskripsikan sebagai playable on demand. Oke. Artinya kayak podcast, tapi dia berdasarkan permintaan orang yang dengar. Oke, berarti gitu. Tergantung gitu ya, sesuai request. Sesuai request Dan podcastnya. podcast itu biasanya cenderung satu topik. Oke. Artinya misal bahas politik ya politik semua. Oh gitu. iya. Bahas tentang hobi ya hobi itu aja gitu. Atau current event. Event bisa jadi gitu. Ada yang bahas tentang musik ya udah musik aja. Ada yang dia tuh kayak radio jadi ngeplay musik, habis itu ada kayak komentar gitu. Iya, itu ada platformnya sendiri deh kayak gitu, yang radioin diri sendiri gitu kan. Ada platformnya gitu. Nah, kalau di YouTube itu secara ini, kalau misalkan ikutin zaman sekarang itu podcast itu sudah beda gitu loh, deskripsinya, definisinya mungkin udah beda gitu loh. Podcast itu mungkin sekarang itu lebih ke personal broadcast ya. Jadi tetap dia itu punya media yang ya dua, audiovisual, apakah itu video broadcast, apakah itu audio broadcast. Nah, karena kita di YouTube ya, seperti yang kita tahu YouTube itu juga punya apa sih istilah slogannya itu broadcast yourself kayak gitu. Jadi emang sebenarnya YouTube itu ya broadcasting ya gitu ya. Betul. Broadcast yourself gitu. Nggak tahu sekarang ya. Ya intinya sebenarnya kan ya broadcast yourself gitu loh YouTube itu kan yang kita tahu gitu loh. Ya bisa dibilang YouTube itu salah satu platform, walaupun ada banyak platform di luar sana untuk podcast atau mungkin untuk podcast video kayak Vimeo misalnya. Itu udah ketahuan umurnya ya, berarti ya kalau masih tahu YouTube tulisannya broadcast yourself itu. By the way, saya dulu kenal podcast itu tahun 2011. Waktu itu sering streaming di Last FM. Oke. Dan kenal musik-musik luar baru itu dari Last FM juga ya. Dari Last FM. Kalau sekarang yang laris mungkin di Spotify. Ya Spotify broadcast itu kebetulan teman gue juga ada yang ngerjain gitu kan. Podcastan di Spotify. Kita bahas apa dulu nih ya? Kita bahas alat-alat dulu ya. Jadi sebelum kita mulai alat-alat yang dibutuhin itu apa aja sih? Nah, tapi nanti untuk settingnya itu nanti di channelnya hearttobeheard.com. Kalau kalian belum subscribe, klik di atas.
Oke, kalau kita lihat nih pelaku podcast di Indonesia kan banyak banget dan ternyata setupnya itu bermacam-macam. Ada yang mereka tuh hanya menggunakan HP, terus kemudian ada yang menggunakan peralatan yang benar-benar profesional, mic-nya mahal. Makanya kita bilang tadi sesuai budget gitu loh, sesuai budget. Efeknya juga pakai rak ya kan, mulai dari EQ, kompresor, Kompresor. limiter, macam-macam. Nah, biasanya yang udah tua-tua kayak gitu itu. Nah, Yang udah bapak kayak gitu. Dan mixernya juga nggak bukan mixer murah, udah mixer digital gitu lah. Dan itu kalau diuangkan tuh budgetnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Iya, kadang bisa sampai ratusan juta. Apalagi efek tracknya ya. Iya, tapi untuk mulai podcast nggak harus seperti itu. Kita bisa menggunakan peralatan seminimal mungkin. Bisa dari mikrofon HP, mikrofon headset di komputer, atau beberapa pelaku podcast di Indonesia itu mereka menggunakan voice recorder, kemudian mereka merekamnya di dalam mobil sambil perjalanan, misal kayak pulang kerja. Iya, kenapa seperti itu ya? Karena mobil itu pada dasarnya adalah studio berjalan, ya kan? Betul sekali. Ya, di mobil itu di bagian kabin penumpang tuh hampir nggak ada barang-barang keras, ya. Kursi udah nyerap gemak gitu loh. Kemudian dia mengisolasi, isolate juga suara luar dari gitu. luar gitu. Itu benar-benar kabin mobil tuh ya studio berjalan sebenarnya. Ya, betul sekali. Makanya di luar negeri itu banyak konten carpool. Karena dibikin orang karaokean di situ juga ya itu bagus. Udah bagus gitu loh, bukan masuk lagi gitu loh. Terus cuman buat teman-teman yang mau bikin podcast, mau bikin apa namanya kualitas bagus tapi budget yang alhamdulillah. Nah, itu ya maksudnya kita usahain maksimal dengan budget yang ya maksimalnya budget yang punya gitu loh. terus. Oke, langsung mulai dari mana nih? Kita mulai dari mikrofon dulu, oke? Pemilihan mikrofon karena kan kita sudah sempat bahas mikrofon kemarin dan narasi gitu kan di episode Adobe Audition kayak gitu. Ya, jadi mikrofon yang digunakan di sini ya. Ini setup yang versi MSR nih ya. Kayak gimana nih setupnya? Karena aku suka banget recording keluar ya, terutama di pinggir jalan, ke kafe atau mungkin bahkan di halaman kampus misal seperti itu. Nah, aku kebanyakan yang tak pakai adalah mikrofon dynamic. Mikrofon dynamic. Kenapa kok mikrofon dynamic? Nah, karena mikrofon dynamic ini dia hanya merekam suara yang menggetarkan membrannya aja. Kayak gitu ya. Jadi kalau suara yang tidak menggetarkan membrannya misal dari belakang, dia yang tercapture hanya sedikit sekali. Iya. Kayak gitu. Akibatnya apa? Menggunakan mikrofon dynamic itu bisa mengisolasi suara-suara dari luar. Oke, berbeda dengan kondenser dong, ya kan? Nggak banyak yang maksud. Beda dengan kondenser. Kalau kondenser itu bahkan suara 10 meter itu ketangkep. Iya, bisa ketangkep. Nah, itulah kenapa yang namanya condense. Itu, maka mikrofon kondenser itu sebaiknya dipakai di ruang yang benar-benar terisolasi. Ya, atau istilahnya sudah di treatment akustik minimal. Ya, itu minimal. Ya kan? Jadi gemang nggak kebaca, suara yang lain, ada motor lewat segala macam. Jadi memang sebaiknya dynamic. Dynamic. Ya, nah, gitu. untuk setup mic dynamic sendiri, karena mic dynamic itu beda dengan kondenser ya. Masing-masing punya plus minus. Nah, mic dynamic dia butuh preamp. Makanya kita mic dynamic, kemudian masuk ke preamp, kemudian baru ke mixer, audio interface. Audio interface. Audio interface. Nah, nggak semua audio interface itu mixer. Ya bisa. Tapi yang di sini yang saya garis bawahi adalah nggak semua audio interface itu memiliki preamp mic dynamic. Iya, oke. Nah, rata-rata itu audio interface yang ada preamp mic dynamicnya itu memang sedikit agak mahal. Sedikit agak mahal ya. Aku kira membahas voltase gitu. Gak sampai segitulah ya. Gak sampai segitu. Nah, terus. Mic condenser sendiri dia juga butuh perangkat khusus. Namanya phantom power. Dia butuh tenaga untuk menyalakan mikrofon itu. Iya. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau di mic colokan itu di laptop tuh atau di HP, itu sebenarnya sudah ada phantom powernya, cuman paling kurang dari 1,5 volt. Iya. Kayak gitu. Jadi dia hanya bisa ngedrive mikrofon electret condenser, tapi tidak dengan mikrofon kondenser yang
dia butuh misal 24 volt atau 48 volt seperti itu. Itu kan udah gede itu ya. Udah gede. Oh justru yang lebih banyak butuh power itu kondenser ketimbang dari dynamic. Nah, dynamic dia hanya butuh penguat sinyal namanya preamp. Iya, preampnya. Jadi karena ya itu ya. Karena dia pakai spool. Nah, Ada lilitan itu.